Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Uji ANOVA 1 jalur. Terlebih dahulu saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Septi Rahayu, yang kemudian Aldian Zuliana, yang ketiga saya sendiri Rizka Lahma Salsabila, dan yang terakhir Muhammad Nur Hakim. Langsung saja kita ke materinya. ANOVA atau ANOVA adalah anonim dari analisis varian, terjemahan dari analisis of variant, sehingga banyak orang yang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari 2 rata-rata. Tujuan dari uji ANOVA 1 jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, maksudnya dari signifikasi hasil penelitian. Jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA 1 jalur dapat melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data. Dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ, yang berarti data ke J, dalam sampel yang diambil dari populasi ke I. ANOVA 1 jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu peubah bebas. Secara rinci, ANOVA 1 jalur digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri-ciri berikut. Melibatkan hanya satu peubah bebas dengan 2 kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti tidak bermaksud menggeneralisasikan hasilnya ke kategori lain di luar yang diteliti pada peubah itu. Sebagai contoh, peubah jenis kelamin hanya terdiri atas dua kategori, pria-wanita, atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C. Dalam meningkatkan semangat belajar tanpa bermaksud menggeneralisasikan ke metode lain keluar ketiga metode tersebut. Kemudian, cara melakukan uji ANOVA 1 jalur ada 3 cara. Yang pertama, melakukan pengujian ANOVA 1 jalur dengan cara manual. Yang kedua, melakukan pengujian ANOVA 1 jalur dengan aplikasi Excel. Dan yang ketiga, melakukan pengujian ANOVA 1 jalur dengan aplikasi SPSS. Melakukan uji ANOVA 1 jalur dengan cara manual. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Kedua, buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk kalimat. 3. Buatlah hipotesis HA dan H0 dalam bentuk statistik. Keempat, buatlah daftar statistik induk. 5. Hitunglah jumlah kuadrat antar grup JKA dengan rumus seperti ini. Keenam, hitunglah derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A dikurangi 1. Ketujuh, hitunglah kuadrat re-rata antar grup KR dengan rumus KRA sama dengan JKA dibagi DBA. 8. Hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup JKD dengan rumus seperti ini. 9. Hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N dikurangi A. 10. Hitunglah kuadrat re-rata dalam grup KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD dibagi DBD. 11. Carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan KRA dibagi KRD. 12. Tentukan taraf signifikannya, misalnya
A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. 13. Carilah F tabel dengan rumus seperti ini. 14. Buatlah tabel ringkasan ANOVA seperti berikut ini. 15. Tentukanlah kriteria pengujian jika F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0, berarti signifikan dan konsultasikan antara F hitung dengan F tabel, kemudian bandingkan. Dan yang terakhir, yaitu buatlah kesimpulan. Cara melakukan analisis data menggunakan analisis data ANOVA satu jalur dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya punya contoh soal seperti ini. Efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah A1, Discovery Learning A2, dan Inquiry, terlihat dari skor prestasi belajar matematika yang dibelajarkan dengan modul pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok tersebut disajikan sebagai berikut. Di sini sudah ada tabelnya. Lalu lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Ini sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random berdistribusi normal dan variannya homogen. Terus membuat hipotesis H0-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan modul pembelajaran pemecahan masalah, Discovery Learning, dan Inquiry. H1-nya ada prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan modul pembelajaran masalah, Discovery Learning, dan Inquiry. Selanjutnya kita buka aplikasi Excel-nya. Nah, sudah terbuka Microsoft Excel-nya, teman-teman semua bisa mengcopy data yang ada yang tadi ke dalam Excel seperti ini. Nah, kalau sudah, kita ke bagian sini data, lalu kita ke data analisis. Tapi kalau data analisisnya ini belum diaktifkan, bisa diaktifkan dulu di sini, klik di sini. Kalau versi Microsoft Excel tahun 2007 ke atas itu biasanya di sini ada tulisannya file, nanti bisa dipencet di situ. Tapi untuk yang saya gunakan ini Microsoft Excel 2007, letaknya di sini. Lalu ke Excel option, kita bagian add-ins, terus kita pilih yang analysis topic. Image-nya ini kita pilih yang Excel add-ins, lalu klik dulu. Nah, ini kita centang di yang analisis topic, lalu kita upload. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bagian sini data, lalu kita ke data analisis. Nah, ini kita pilih yang ANOVA single factor, karena kita kan mau mencari ANOVA satu jalur. Lalu kita pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih input range-nya itu, kita pilih yang kolom berisi nilai-nilai. Jadi yang dari sini sampai sini. Nah, kalau sudah, ini kita pilih columns, terus ini alfanya kita isi 0,05 karena tadi kan taraf signifikansinya 5%. Nah, untuk output range ini bisa kita klik yang bagian ini, sel mana yang nanti kita mau hasilnya
di sel yang mana gitu, misalnya yang ini, yang bagian sini, terus kita pencet seperti ini. Nah kalau sudah, kita klik OK. Nah hasilnya kan keluarnya di sini. Nah terus kalau sudah hasilnya sudah keluar seperti ini, kita lihat yang bagian ini, di value. Nah ini kan kalau di value-nya ini misalnya value-nya ini lebih besar daripada taraf signifikansi yang 0,05 tadi, itu berarti tidak ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dari metode pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Tapi jika p-value-nya ini kurang dari taraf signifikansi, itu berarti ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Jadi kita lihat value-nya ini seperti apa, lebih besar dari taraf signifikansinya atau lebih kecil. Nah ini hasilnya kita pindahkan dulu ke Word. Saya pindahkan ke Word. Hasilnya tadi kan value-nya kan sudah kita lihat ya, hasilnya itu 0,008 sekian. Ini berarti lebih kecil dari taraf signifikansinya yang 0,05. Jadi kesimpulannya, karena nilai p-value-nya 0,08445 ini lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah. Maaf, ini belum saya tulis. Pemecahan masalah, discovery learning, dan juga inquiry. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Nama saya Muhammad Hakim, absen 41, kelas PAI 4H. Saya di sini akan sedikit mempraktekkan penyelesaian soal uji ANOVA 1 jalur dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah ada contoh soal tentang penyelesaian uji ANOVA 1 jalur, dan ini sudah ada data dari nilai siswa. Di sini dapat dilihat bahwa faktornya adalah model pembelajaran, yaitu ada 3: pemecahan masalah sebagai A1, kemudian discovery learning sebagai A2, kemudian inquiry sebagai A3. Ini semua sebagai faktor. Kemudian di sini yang berperan sebagai variabel terikat yaitu prestasi belajar. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Kita ke variabel view. Kita tulis di sini variabelnya terikat yaitu prestasi belajar. Kalau sudah dituliskan, kita ubah desimalnya menjadi 0. Lanjut
measurenya kita atur, karena variabel terikat kita gunakan scale. Oke, kalau sudah semuanya kita tuliskan di sini di bawahnya, yaitu faktornya, yaitu model pembelajaran. Sama desimalnya dibuat kosong. Terus di sini karena ada 3 maka nominal. Kemudian value-nya kita tuliskan. Oke, yang pertama yaitu tadi ada pemecahan masalah. Kita add, yes. Lanjut 2 discovery learning. Maaf guys, ini saya kalau ngetik tidak bisa cepat. Oke, lanjut 3, labelnya yaitu inquiry. Oke, kita add. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke data view. Karena tadi ada model pembelajaran pertama, pemecahan masalah ada 10, A1 ada 10, kemudian discovery learning ada 10, dan inquiry atau A3 ada 10, maka 1 dituliskan 10, 2 dituliskan 10, dan 3 dituliskan sebanyak 10 kali. Seperti ini. Tuh. 1 1 1. Oke, saya jeda dulu guys, karena untuk menghemat waktu. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini. 1-nya berjumlah 10, 2-nya berjumlah 10, 3-nya berjumlah 10. Lanjut kita masukkan nilainya tadi di sini. Semua data A1 sampai A3 dimasukkan di sini. Oke, untuk menyingkat waktu saya jeda kembali. Nah, ini nilainya sudah saya masukkan guys. Tadi saya jeda, mohon maaf karena saya agak lama kalau memasukkan nilai. Tangan saya kurang mahir. Oke, langsung saja. Kalau sudah, kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Maka kemudian ini dependent listnya adalah prestasi belajar, kita masukkan, dan faktornya adalah model pembelajaran. Kalau sudah, maka kita pilih option, kita klik uji homogenitas atau homogeneity of variance test, kemudian sama descriptive. Kalau sudah, kita klik continue, lalu kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, maka ini di copy saja. Oke, ini sudah kita salin di Word. Oke, ini juga sudah saya tuliskan di sini kesimpulannya. Kalau taraf signifikansinya 0,05, ini sudah ditetapkan. Kemudian
signifikansi hasil uji P itu 0,008. Ini diperoleh dari sini guys, ini 0,008. Kemudian dari situ dapat disimpulkan bahwa signifikansi hasil uji P ini 0,08 lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Ini 0,008 lebih kecil dari 0,05. Dan sesuai aturannya, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran discovery learning, pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Oke, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.